Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, ada fenomena yang sangat menarik sekali karena banyak sekali pinjol-pinjol legal, terutama ya yang legal ini menolak pencairan atau pengajuan dari nasabah-nasabah, entah itu yang lama maupun yang barunya, entah itu yang lancar ataupun yang baru, gitu ya, ditolakin. Ya, nah ini hati-hati tuh. Ya, bagi yang masih rawat-rawat pinjolnya, bayarnya pakai hutang ke KUR, bayarnya pakai hutang ke leasing, pengen cairin lagi nggak bisa. Nah itu, sudah pasti 3 bulan kemudian akan gagal bayar. Ya, dan bagi yang gagal bayar, saya ucapkan selamat ya, karena usaha kita walaupun secara individual itu menghasilkan buah yang sangat manis sekali. Oke, tetap terus rapatkan barisan, satukan tujuan, basmi pinjol-pinjol legal yang ada di Indonesia ini. Oke ya, nah jadi yang pertama saya mendapatkan info bahwa Shopee Paylater dan S-Pinjam ini banyak nyetop pencairan. Oke, nah ini saya dapatkan dari grup Facebook Raja Galbay. Di sini ya. Shopee tambah membingungkan, Paylater dan S-Pinjam tidak bisa dipakai semua, padahal tidak pernah telat bayar. Ya, bayangkan Anda menjadi orang yang sangat patuh sekali, ya. Anda itu patuh kepada perusahaan pinjol, tapi perusahaan pinjolnya tidak respect dengan Anda. Ya, tidak respect dengan usaha Anda yang selalu tepat membayar. Yaitu. Ya, maka dari itu, bagi Anda yang sudah galbay, Anda adalah orang-orang yang beruntung. Oke, ini dari satu orang. Ya. Lalu ada lagi di komen-komennya begini, sama S-Pinjam saya juga habis dibayar, nggak bisa dipakai. Terus SPayLater mau scan QRIS gagal, tapi buat belanja masih bisa cuma yang receh-receh. Nah itu nanti habis belanja yang receh-receh dilunasin, nggak bisa dipakai semua tuh. Ya, S-Pinjamnya sudah nggak bisa. Oke, SPayLaternya pun nggak bisa lagi. Ya, oke, selanjutnya bener banget, tapi nggak tahu sih kalau SPayLaternya. Tapi kemarin S-Pinjamku juga gitu, nggak pernah telat tapi nggak bisa cair lagi. Nah, apakah Anda tahu Shopee itu diterpa isu PHK massal atau bangkrut? Ya, ini beritanya 4 hari yang lalu. Oke, Shopee mulai rekrut customer service dari Yogyakarta, yang biasanya dari Jakarta sekarang ke Yogyakarta. Kenapa? Ya, karena biaya hidup atau gaji di Yogyakarta itu sangat murah sekali. Oke, yang akhirnya apa? Shopee relokasi besar-besaran karyawan ke Jogja. Nih ya, Shopee relokasi besar-besaran karyawan ke Solo dan Jogja. Biaya operasional di Jakartanya terlalu berat, terlalu besar. Gitu ya. Bahkan di sini beritanya Shopee relokasi ribuan karyawan dari Jakarta ke Yogyakarta. Bayangkan orang yang rumahnya di Jakarta ya direlokasi ya ke Jogja. Sana kamu ke Jogja. Ya nanti digajinya cuman berapa itu gaji UMR Jogja itu? Mohon maaf ya, saya bukan gimana-gimana, tapi kita berbicara tentang Shopee-nya. Gitu ya. Berapa gaji di Jogja? Ya kan? Apakah 2.600.000 atau berapa? Kalau di Jakarta UMR-nya 4,9 kalau nggak salah. Ya udah mau 5 juta lah, anggap aja 5 juta. Ya kan? Tapi kalau di Jogja kan nggak segitu, bisa setengahnya, bisa 2.500.000 kalau nggak salah ya. Bener nggak sih UMR Jogja itu segitu? UMR Jogja 2024 2.125.890 ya, 2.150. Ya, kalau di Jakarta 5 juta, kalau di Jogja 2.125. Ya, dengan SDM yang sama misalkan, ya. Misalkan, oh saya nggak mau Pak, nggak mau pindah ke Jogja, ya sudah kamu saya pecat dari Shopee sini, gitu ya. Saya masih mending rekrut orang-orang Jogja, ya SDM-nya sama sih, ya kan? Jogja juga kota maju, ya. Makanya bagi yang masih rawat-rawat Shopee, ya sudah sih, hati-hati, ya. Jangan sampai Anda bayarin pinjolnya itu pakai hutang-hutang lagi, hutang ke leasing, hutang ke bank. Itu pasti Anda akan gagal bayar. Karena prinsipnya pinjol itu tidak hanya Shopee saja, suatu hari akan stop memberikan Anda dana pinjaman. Ya, yang pertama Shopee, yang kedua ada di Adapundi sini. Ya, saya ngecek Instagramnya Adapundi begini. Ya, set ada komentar seperti ini. Mau ngajuin lagi nggak bisa padahal sudah dilunasi sebelum jatuh tempo. Ya, maksud hati pengen jadi anak kesayangannya Adapundi, ya, bayarnya sebelum jatuh tempo, tapi Adapundinya tidak pernah mau memilih Anda menjadi anak kesayangannya. Ya, mau Anda bayar sebelum jatuh tempo, mau Anda bayar semua denda Anda. Nah, contohnya, Anda sudah galbay 1 tahun, saya pengen jadi anak emasnya Adapundi, bayar semuanya dendanya gitu. Itu tidak akan sama sekali. Anda itu akan jadi anak emasnya sebuah pinjol. Ya, sekali galbay, stay galbay. Oke?
Nah, lalu ada lagi, ada pundi bagaimana pinjaman saya. Ini 2 hari yang lalu. Ya, tidak dicairkan pastinya. Oke. Selanjutnya ada kredivo. Ya, mari kita lihat sebuah postingan di sini. Ya, di sini ketika jatuh tempo heboh banget nelfon-nelfon. Padahal kita kena denda juga. Ketika sudah lunas, nggak bisa dipakai aplikasinya. Giliran saya yang komplain, nggak ada respon dari kredivo. Gitu ya. Betapa bahagia dan bersyukurnya Anda yang sudah galbay. Ya, tidak perlu kesel-kesel seperti ini, kan kesel, bentuk kekesalan. Ya, kita sudah berusaha untuk melunasi, pengen pinjam lagi nggak bisa. Ya, jadi bersyukurlah Anda. Ya, sangat-sangat bersyukur sekali bagi Anda yang sudah galbay, yang sudah sadar. Kita semua pasti pernah ada di situasi seperti ini. Ya, tapi tidak lagi. Nomor, tidak ada lagi perasaan-perasaan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya, kenapa akun kredivoku di voucher ada tulisan user inactive ya? Tidak aktif usernya gitu ya. Oke? Lalu, Min, ini gimana sih kredivo bayar telat 2 hari doang jadi serba nggak bisa dipakai, transaksi Indomaret nggak bisa, beli pulsa, beli kuota nggak bisa. Terus buat apa level Jawara sampai limit sampai 7 juta tapi nggak bisa dipakai, bikin kesel aja. Nggak bisa dipakai lagi. Jadi, apakah Anda sangat bersyukur sudah galbay di semua pinjol Anda? Atau Anda masih menyesali, bahkan Anda menganggap diri Anda itu orang yang paling sial. Waduh, ubah mindset Anda. Coba tadi Anda lihat ya komen-komennya. Gitu ya. Saya rasa kalau saya sangat bersyukur sekali. Sudah galbay semua aplikasi pinjol-pinjol saya itu. Oke ya, nah selanjutnya ada di Aku Laku. Ini Aku Laku. Ya, Aku Laku juga sama nih. Aku Laku malu-maluin. Ketika mau bayar di kasir, Alfamart pakai barcode di Aku Laku malah nggak bisa, aneh, ada apa ini? Ya, bayangkan Anda ngajak anak Anda beli Kinder Joy, beli roti, beli minuman-minuman teh yang gede, botolan gitu ya. Lalu beli snack-snack seperti kacang, tortilla chip, chip kentang, gitu, keripik kentang dan lain-lain. Antriannya panjang. Gitu ya. Setelah Anda bawa banyak di tangan Anda, nggak bisa bayar karena pinjol Anda stop memberikan Anda pembayaran. Apa yang Anda rasakan? Ya, Anda ingin barcode pakai pinjol kesayangan Anda, tapi pinjol tersebut tidak mau tahu mau Anda sengsara atau tidak. Pokoknya pinjol itu berhenti memberikan Anda dana. Gimana rasanya? Apakah malu? Ya ini malu. Ya, Aku Laku malu-maluin. Ya, malu-maluin itu sudah malu ke kasirnya, pakai Aku Laku, gitu. Malu ke antriannya, ngutang nggak bisa, sudah bawa. Kalau ke Alfamart, Indomaret itu kan bawa dulu kan kita kan, bawa belanjaannya dulu kan. Saya mau ngabisin nih 200.000 di Alfamart, bawa semuanya banyak, gitu. Bahkan sampai Prinso lah, pewangi dan lain-lain gitu ya. Apa sudah mau bayar nggak bisa? Apa nggak tengsin Anda? Ya, Anda balik lagi naruh satu-satu lagi. Ya kan? Anda mau naruh di rak yang ada di situ, kata karyawannya, Bu, taruh lagi Bu, di tempatnya masing-masing Bu. Mohon maaf Bu. Lah, itu tambah tengsin lagi Anda, tambah malu lagi Anda itu kalau seperti itu. Ya kan? Makanya, apakah kita tidak bersyukur ketika kita itu sudah memutuskan untuk galbay? Ya, ketika Anda sudah galbay, tidak mengandalkan para pinjol-pinjol, Anda belanja ke Alfamart pakai uang cash. Ya, sudah paten, sudah benar, tidak akan malu-maluin. Oke, ketika Anda sudah galbay, Anda tidak perlu utang-utang ke leasing, ke bank, pinjam kredit usaha rakyat untuk melunasi pinjol-pinjol Anda yang nantinya akan stop memberikan Anda dana. Ya, yang akhirnya utang di leasing dan di bank tersebut akan macet juga. Bahkan akibatnya ditarik dan disegel rumah Anda. Ya. Di video kali ini, semoga kita bisa bersyukur bahwa kita ini sudah menyelamatkan diri kita. Oke? Nah, untuk pinjol-pinjol yang berhenti meminjamkan dana, di video kali ini cukup sekian dulu. Karena saya baru nemunya itu saja. Mungkin nanti akan saya update lagi di bulan-bulan berikutnya. Pinjol-pinjol mana saja yang stop nasabahnya itu pinjaman dana. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Laku malu-maluin. Ketika mau bayar di kasir, Alfamart pakai barcode di Aku Laku malah nggak bisa, aneh, ada apa ini?